Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Barakallahu fikum. Jumpa lagi dengan epic story kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang satu ras suku bangsa yang kisahnya banyak sekali Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa? Salah satu hikmahnya kata para ulama, karena umat Islam akan berhadapan dengan mereka sampai dengan menjelangnya hari kiamat. Mereka ini selalu membuat onar, kerusakan di muka bumi, selalu jadi biang kerok masalah. Dan mereka akan jadi ujian bagi umat manusia, khususnya umat Islam, sampai menjelang hari kiamat. Artinya, mereka akan selalu eksis, akan tetap ada, sampai menjelang hari kiamat. Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan Bani Israel? Al-Yahud. Seperti apa kisah yang menggambarkan perangai mereka? Kita akan dengarkan dalam epic story berikut ini. Teman-teman, Bani Israel banyak sekali Allah kisahkan di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada mereka dan kepada kita juga bahwasanya mereka adalah satu suku bangsa yang memiliki kelebihan, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kalian. Betapa mereka ini dilebihkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi umat-umat yang lain. Di zaman mereka, mereka adalah suku bangsa yang unggul. Di antara keistimewaan mereka, Allah banyak sekali mengutus para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab suci Taurat dan Injil kepada mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-47. Kemudian, ketika mereka membuat onar di negeri Mesir, di suku bangsa yang namanya Aqbat atau suku Qibti, suku bangsanya Fir'aun. Fir'aun kemudian menindas mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi mengistimewakan mereka dengan menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Mereka melihat sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal sebelumnya mereka ditindas, bahkan anak-anak laki mereka dibantai oleh Fir'aun. Kemudian anak-anak mereka yang perempuan ditawan. Ini ujian yang sangat besar untuk mereka, sekaligus nikmat yang luar biasa manakala Allah menyelamatkan mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-49. Kebaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berhenti sampai di situ. Setelah mereka melihat lautan terbelah, membentuk 12 jalan yang bisa mereka lalui, dan setelah mereka melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan, tiba-tiba setelah itu mereka menyembah patung anak sapi. Bayangkan, di mana rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berbuat baik kepada mereka. Dan mereka melakukan penyembahan kepada patung anak sapi itu ketika Musa alaihissalam sedang bermunajat di Bukit Tursina untuk menerima Taurat. Taurat yang akan menjadi sumber petunjuk dan kebahagiaan bagi mereka, Bani Israel. Bayangkan pengkhianatan mereka yang luar biasa. Namun setelah itu, Allah masih baik kepada mereka. Ia berkenan untuk memaafkan mereka. Tujuannya agar mereka mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak untuk mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-51 dan 52. Allah juga menjelaskan bahwasanya salah satu nikmat yang terbesar bagi Bani Israel adalah diturunkannya Taurat kepada mereka melalui Musa alaihissalam. Karena Taurat itu bisa membedakan antara yang hak dan batil, bisa menjadi petunjuk kehidupan bagi mereka yang akan membawa kebahagiaan yang abadi untuk mereka, dunia dan akhirat. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-53. Mereka pernah berkata kurang ajar sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Musa alaihissalam. Mereka pernah berkata, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan." Wahai Musa, kami nggak akan mau beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah itu menampakkan diri sejelas-jelasnya. Kurang ajar nggak ini? Sangat kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka azab seketika itu. Mereka disambar petir. Mereka tewas seketika. Namun Allah masih baik kepada mereka. Allah berkenan menghidupkan mereka kembali agar mereka mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 55-56. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang suci yang penuh dengan keberkahan untuk mereka. Namun mereka tidak mau masuk ke sana karena ada orang-orang yang tidak sanggup atau tidak berani mereka hadapi, Al-Jabbarin. Lantas apa jawaban mereka? Perhatikan betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi mereka. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata kepada Musa alaihissalam, wahai Musa,
Kami tidak akan masuk ke kota tersebut selama orang-orang yang bengis tersebut berada di dalam kota tersebut. Silakan engkau berdua bersama Tuhanmu pergi berperang, kami menunggu duduk di sini. Lihat betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka, Bani Israel. Mereka dijadikan terlunta-lunta, terkatung-katung, tersesat selama 40 tahun di padang Tih. Mereka tidak bisa menemukan jalan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Kemudian ketika mereka tersesat di padang Tih, Allah masih berkenan menurunkan makanan dari langit untuk mereka, manna dan salwa. Mereka bisa mendapati manna dan salwa itu setiap hari, pagi dan sore hari. Mereka tidak perlu repot-repot, capek-capek untuk mencari makanan. Betapa baiknya Allah kepada mereka dan betapa durhakanya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang manna dan salwa ini, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-57. Juga ketika mereka tersesat di padang Tih, mereka butuh air, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada sebuah batu sehingga memancar 12 mata air. Masing-masing suku Yahudi bisa mengambil dari mata air tersebut. Semuanya gratis. Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman, begitu banyak nikmat dan anugerah Allah untuk mereka. Ternyata mereka ini tetap saja durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kita akan ceritakan beberapa kisah yang menggambarkan betapa durhakanya mereka. Betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan betapa mereka tidak memiliki adab sama sekali kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, mereka al-Yahud tidak sungkan-sungkan mencela Allah dan Rasulnya. Bayangkan, mereka pernah mengatakan, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً. Tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Allah itu pelit. Tangannya terbelenggu. Bayangkan, ini hinaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, maha dermawan. Hinaan mereka ini Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Kemudian dalam Ali Imran 181, mereka pernah mengatakan, Innallaha faqir wa nahnu aghniya. Allah itu fakir, miskin, kita yang kaya. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab 69, Allah juga mengabarkan betapa mereka sangat kasar dan sangat buruk adab mereka kepada Nabi mereka sendiri, Nabi Musa alaihissalam. Kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Sebagaimana orang-orang yang menyakiti Musa, maksudnya adalah Bani Israel, al-Yahud. Mereka menyakiti Musa alaihissalam. Salah satu hinaan dan celaan mereka adalah mereka mengatakan Musa itu punya penyakit kelamin. Bayangkan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala membela Musa alaihissalam dan membuktikan bahwasanya Musa alaihissalam tidak sebagaimana yang mereka anggap. Yang kedua, mereka ini adalah satu bangsa yang tidak sungkan-sungkan mendustakan dan bahkan membunuh para nabi dan rasul mereka sendiri. Padahal Allah mengutus untuk mereka, para nabi dan rasul, untuk mengurus urusan mereka, menjadi tauladan bagi mereka, sumber kebahagiaan bagi mereka, petunjuk bagi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang untuk kalian seorang rasul yang membawa ajaran untuk kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lantas kalian menyombongkan diri, lantas beberapa orang di antara mereka kalian dustakan, bahkan kalian bunuh. Teman-teman tahu nggak berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Tidak dijumpai ada dalil yang menyebutkan berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Ada keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menyebutkan tentang jumlah nabi yang mereka bunuh. Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi Ajwibati al-Yahud wal Nasara, wa amma khalafuhum fahum qatalatul anbiya, qatalu Zakaria wa ibnahu Yahya wa khalqan katsiran min al-anbiya. Beliau menceritakan bahwasanya termasuk yang dibunuh oleh Bani Israel dari kalangan para nabi adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Hatta qatalu fi yawmin 70 nabiyya wa aqamu as-suqa fi akhir an-nahar ka'annahum lam yasna'u syai'a. Pernah dalam waktu sehari mereka membunuh 70 nabi. Bayangkan, la ilaha illallah. Kemudian di sore harinya seolah tidak terjadi apa-apa, mereka sudah berada di pasar bertransaksi. Seakan tidak ada dosa sedikit pun yang telah mereka lakukan. Dan kita tahu yang berkonspirasi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam sampai Kaisar Romawi itu hendak menyalib Nabi Isa alaihissalam adalah mereka Bani Israel, al-Yahud. Namun kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Isa
mengangkat beliau ke langit. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ucapan mereka dalam surat An-Nisa 157. Mereka mengaku bahwasanya kamilah yang telah membunuh Isa putra Maryam. Ya, karena mereka menganggap Maryam itu sudah melakukan zina, kemudian Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak zina. Na'udzubillah. Dan Allah membantah bahwasanya mereka tidak membunuh Isa, namun yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Adapun Nabi Isa diangkat ke langit. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Yang sebenarnya terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengangkat naik Nabi Isa alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-158. Teman-teman, kalau mereka tega membunuh nabi mereka sendiri dari kalangan Bani Israel, maka jangan heran usaha pembunuhan yang mereka lakukan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang notabene nabi kita bukan dari kalangan Bani Israel. Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel, namun beliau adalah dari bangsa Arab, keturunan Ismail. Dan kita tahu Al-Yahud Bani Israel sangat hasad sekali kepada para nabi dari selain kalangan mereka. Yang pertama, mereka pernah melakukan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Nadir. Ketika itu mereka mencoba untuk menjatuhkan batu besar yang digunakan untuk menggiling gandum. Mereka hendak menimpakannya kepada Rasulullah SAW. Namun ketika itu Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah sehingga Rasulullah selamat. Kemudian yang kedua, mereka pernah meracuni Rasulullah SAW. Pernah ketika di Khaybar Rasulullah diberikan hadiah seekor kambing yang sudah dimasak dan sudah dilumuri dengan racun, dan Nabi SAW sempat memakannya. Dan di penghujung hayat beliau alaihissalam, beliau pernah mengeluhkan bahwasanya rasa sakit akibat racun tersebut masih terasa. Itu sebabnya sebagian para ulama mengatakan Rasulullah SAW juga mendapatkan derajat para syuhada, karena yang menyebabkan kematian beliau secara tidak langsung adalah racun yang pernah diberikan oleh seorang Yahudi yang berkhianat. Bukan hanya itu, Labid ibn al-A'sam al-Yahud itu pernah mencoba menyihir Rasulullah SAW. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sahara Rasulullah SAW Yahudiyun min Yahudi Bani Zuraiq yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam. Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraiq yang bernama Labid ibn al-A'sam. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan betapa mereka ini sangat keras sekali permusuhannya, khususnya kepada kita umat Muhammad, orang-orang yang beriman. Allah sebutkan ini dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-82. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh benar-benar kalian akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap kalian wahai orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Teman-teman, sikap permusuhan mereka ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Artinya mereka ini sepanjang zaman, sampai menjelang hari kiamat, mereka senantiasa akan memusuhi umat Islam. Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah di antara mereka, yang kemudian masuk ke dalam agama Allah, agama Islam. Yang ketiga, mereka ini adalah suku bangsa yang sangat menyombongkan diri di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lantas kalian menyombongkan diri, sebagian bahkan kalian dustakan, sebagiannya lagi kalian bahkan bunuh. Mereka juga mengklaim diri mereka sebagai anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Orang-orang al-Yahud dan Nasara, mereka mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Kami ini adalah kekasih-kekasih Allah Tabaraka wa taala. Mustahil kami ini akan disakiti atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Kalaupun kami ini bersalah kemudian masuk neraka, ini kata mereka ya, paling kami hanya beberapa hari saja, sebentar saja di neraka. Bayangkan kesombongan mereka. Bahkan mereka berani mengklaim hanya mereka kekasih Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-6. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Katakanlah, wahai orang-orang Yahudi, jika kalian mengklaim bahwasanya hanya kalian yang menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, adapun selain kalian tidak sama sekali, kalau memang demikian, silakan kalian berharap kematian jika kalian memang orang-orang yang benar. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا
bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Namun mereka sama sekali tidak berani mati. Mereka takut dengan kematian. Padahal orang akan masuk ke dalam surga bertemu Allah itu harus mati dulu. Nah, mereka ini mengklaim diri kekasih-kekasih Allah tapi justru nggak berani mati, takut mati. Nah, yang keempat, mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran, mencampur adukan antara yang hak dan batil, supaya manusia tersesat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan Alkitab oleh Allah Taala yaitu Taurat dan Injil, mereka benar-benar mengenal sifat dan ciri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang akan diutus, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun mereka menyembunyikan hakikat tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW ini. Padahal itu ada dalam kitab-kitab suci mereka. Mereka sembunyikan karena hasadnya mereka kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman, kalau mereka berani menipu segenap manusia dengan menutup-nutupi atau menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan heran bagaimana sikap mereka kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, yang disepakati antar manusia. Mereka akan langgar, mereka tidak akan peduli. Namun ayat-ayat Allah sendiri mereka tutupi, bahkan mereka rubah, mereka tahrif tanpa ada rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya perjanjian yang dilakukan antar mereka itu sering mereka langgar, sering mereka khianati. Jangan heran, perjanjian mereka dengan Allah saja mereka khianati, ayat Allah saja mereka sembunyikan, mereka rubah. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa taala menyisahkan, "Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaqulun huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun." Di antara mereka al-Yahud, ada di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya seakan-akan mereka membaca Alkitab, agar kalian menyangka apa yang mereka baca itu benar-benar wahyu Allah yang Allah turunkan dalam Alkitab. Sebenarnya itu bukan bagian dari Alkitab, bukan wahyu Allah. Bahkan mereka berani mengatakan apa yang mereka baca tersebut adalah dari sisi Allah, wahyu Allah. Padahal itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa lancangnya mereka. Mereka berdusta atas nama Allah, padahal mereka mengetahui mereka sedang berdusta. Yang kelima, mereka ini adalah sekumpulan orang-orang yang sangat serakah, sangat tamak terhadap dunia. Bahkan untuk mendapatkan dunia tersebut, mereka menghalalkan segala cara. Gak peduli mereka, halal haram gak peduli. Yang penting mereka bisa memuaskan hawa nafsu mereka dengan dunia yang mereka kumpulkan. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-96, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sungguh kalian akan dapati mereka ini, kaum Yahudi ini, mereka adalah orang-orang yang paling tamak, paling serakah terhadap dunia, terhadap kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak, lebih serakah dibandingkan dengan orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Mereka benar-benar ingin agar diberikan usia 1000 tahun. Padahal umur panjang, kalaupun mereka diberikan usia 1000 tahun, sama sekali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Taala. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang keenam, Al-Quran banyak menceritakan betapa mereka ini senang mendustakan perintah Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-58, Allah menceritakan, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Dan ingat ketika kami berfirman, masuklah kalian wahai Bani Israel ke negeri itu, maksudnya adalah Baitul Maqdis. Kemudian silakan makan dari hasil buminya yang banyak lagi lezat. Di bagian mana saja yang kalian sukai di Baitul Maqdis tersebut. Masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dalam keadaan tunduk kepada Allah Taala. Kemudian ketika kalian masuk, ucapkanlah hittah. Hittah maksudnya hutta 'anna dzunubana, ya Allah gugurkanlah dosa kami. Niscaya kata Allah, kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian dan kelak kami akan tambahkan anugerah kami untuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi mereka ini diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka, negeri yang penuh dengan keberkahan. Kemudian mereka diperintahkan ketika masuk, mereka masuk dalam keadaan tunduk.
sambil mengucapkan hittah. Namun apa yang mereka lakukan? Diriwayatkan bahwasanya mereka berbalik badan. Mohon maaf, bokong mereka itu menghadap Baitul Maqdis. Mereka masuk ke pintu gerbang Baitul Maqdis. Mereka tidak mengucapkan hittah sebagaimana yang Allah perintahkan, namun yang mereka ucapkan adalah hintah. Maknanya adalah gandum. Jadi sambil mereka menghina Baitul Maqdis, menghina perintah Allah, mereka masuk dengan pantat atau bokong mereka lebih dulu sambil mereka mengucapkan hittah. Ya, gandum, mana gandum? Makanan, mana makanan? Padahal mereka disuruh untuk memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat betapa kurang ajarnya mereka, betapa mereka mendustakan perintah Allah dan Rasulnya. Nah teman-teman, demikianlah sifat dan perilaku mereka al-Yahud. Tidak heran maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kedurhakaan mereka. Seperti apa bentuknya? Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Ulaika syarrun makana wa adallu 'an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah? Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka, ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-60. Tentang hukuman Allah, bahwasanya Allah menjadikan sebagian mereka jadi kera yang hina. Ini juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-65. Kemudian di antara bentuk azab atau hukuman Allah kepada mereka adalah Allah jadikan permusuhan dan peperangan di antara mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan kami campakkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, di antara bangsa al-Yahud sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, maka Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah sama sekali tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-14, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu solid bersatu padu? Tidak. Hati mereka berpecah belah, saling bermusuhan satu sama lain. Juga di antara bentuk hukuman Allah kepada mereka adalah Allah jadikan hati mereka itu keras, sulit untuk menerima kebenaran. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Gara-gara mereka ini suka melanggar janji dan berkhianat, maka kami kutuk mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami jadikan hati mereka itu keras. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-13. Teman-teman, demikianlah sekelumit tentang sifat mereka. Allah banyak menyebutkan tentang sifat mereka ini. Pertama, agar kita waspada, dan yang kedua, agar kita tidak seperti mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan kepada kita semua bahwasanya mereka bangsa al-Yahud akan senantiasa memusuhi kita, orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah dari kalangan mereka. Teman-teman yang punya usulan terkait epic story apa berikutnya yang perlu kita bawakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Barakallahu fikum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.